Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah, hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berta'aruf, berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita merasa baik-baik saja ketika kita sedang mengalami banyak masalah di dalam kehidupan, ya. Yaitu Allah Al-Qawi. Allah Al-Qawi ini di dalam Al-Quran terekam dan terulang sebanyak 9 kali. Allah mengenalkan dirinya tentang Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Menurut Imam Al-Juzzaz dalam kitab beliau Tafsirul Asma, yang disebut dengan Allah Al-Qawi itu adalah Al-Kamilul Qudrah ala syai'. Allah yang maha sempurna kekuatannya, yang tidak pernah mengalami kelemahan, dan kekuatan selain Allah itu bersumber darinya. Jadi kata Imam Al-Juzzaz, Allah yang maha sempurna kekuatannya, yang tidak pernah mengalami kelemahan, yang segala kekuatan selainnya itu bersumber darinya. Maka misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah 255, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Kenapa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur? Karena tidur itu adalah upaya mengembalikan kekuatan. Sementara Allah tidak pernah mengalami kelemahan. Maka Allah tidak membutuhkan upaya untuk mengembalikan kekuatan. Sementara kita butuh sekali dengan tidur, Pak, untuk mengembalikan stamina, kekuatan setelah terkuras di siang hari. Makanya kalau Allah tidak tidur menunjukkan kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu tidak tidur menunjukkan penyakit itu, Pak. Karena memang kita butuh untuk tidur. Makanya kalau kita tidurnya tidak cukup, itu akan terasa, Pak, ada yang belum ada yang belum terkembalikan dari kekuatan stamina kita. Bahkan Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hibduhuma. Allah yang memiliki langit dan bumi dan tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa lelah untuk mengurus keduanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu kadang ngurus satu rumah, Pak, ya, ngurus satu pasangan hidup dan 2 anak. Jangan curhat, Pak. Kadang kita sudah mengalami, Pak, kelelahan, merasa berat. Di perusahaan merasa berat dengan deadline dan lain sebagainya. Hanya untuk satu rumah dan satu perusahaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengurus langit dan bumi berikut isi-isinya, wala ya'uduhu hibduhuma. Tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa lelah itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-kamilul qudrah ala syai'. Kekuatan yang sangat sempurna yang tidak pernah ada kelemahan di dalamnya. Dan apapun kekuatan selainnya itu pasti bersumber darinya. Ya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kita mempunyai Allah yang maha kuat. Pertama ini. Sedangkan kita, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah, wa khaliqal insana dha'ifa. Kita ini makhluk yang sangat lemah sekali, Pak. Allah yang maha kuat dan kita yang teramat lemah itu. Makanya kalau kita lihat di surah Ar-Rum ayat 54, Allah itu menciptakan kita tahapannya luar biasa. Dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah, kemudian beruban. Di sini ada nggak, Pak, yang mantan angkat besi misalnya? Mantan atlet, mantan terindah, bukan terindah. Kenapa di antara kita disebut mantan? Karena kita pernah mengalami stamina yang kuat, kemudian melemah ini. Di sini ada nggak ya mantan coverboy, Pak? Ah iya, Pak. Kenapa disebut mantan? Karena dulu mungkin beliau imut-imut dan sekarang sudah amit-amit gitu, Pak, ya. Ini, Pak, ayat yang menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang pada akhirnya akan lemah kemudian beruban dan meninggal gitu ya. Ini menunjukkan apa? Kita lemah, Pak. Kita butuh minum, kita butuh makan, kita butuh istirahat. Kenapa?
Karena kita ini lemah. Sementara Allah tidak membutuhkan segalanya. Nah, ini salah satu tafsir dari surah Ar-Rum ayat 54. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, masa puncak kekuatan manusia itu adalah di usia arba'ina sana, 40 tahun. Ya. Jadi setelah 40 tahun itu kemudian terus melemah. Indranya, staminanya, kekuatan emosinya, semua melemah terus. Ila ardalil umur. Gitu ya. Nah, ada yang menarik untuk kita renungkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan lemah? Rahasianya dua. Yang pertama, yasilun nas ilallah, agar kita senantiasa tersambung ke Allah. Orang yang lemah, Pak, itu biasanya butuh perlindungan dari yang kuat. Orang yang merasa kecil butuh perlindungan dari yang besar. Makanya kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang yang sampai menyembah matahari? Kenapa sampai ada orang yang menyembah sapi? Kenapa sampai ada orang yang menyembah berhala, Pak? Itu mengisyaratkan apa? Dia lemah dan butuh perlindungan itu. Tapi caranya salah. Makanya tidak ada nikmat terindah, Pak, buat kita kecuali ketika kita menemukan bagaimana cara meminta perlindungan kepada yang benar itu. Semua orang Bapak Ibu butuh perlindungan. Makanya sampai ada orang yang menyembah matahari. Dia butuh perlindungan dari yang maha kuat, ya kan? Dia kecil dan butuh perlindungan dari yang maha besar. Untuk menghadirkan rezeki, kebahagiaan, kesehatan, Pak. Dia butuh perlindungan semua itu. Makanya setiap orang, Pak, punya fitrah untuk menyembah, meminta perlindungan. Tetapi caranya salah. Ya. Kata Dr. Ratib An-Nablusi, li'annahu du'ifun. Karena dia merasa lemah dan butuh perlindungan dari yang maha kuat. Kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ketika kita butuh perlindungan, kita berlindung kepada yang maha benar. Yang bisa memberikan perlindungan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, Pak. Kira-kira kalau orang, Pak, tidak merasa lemah, dia butuh perlindungan tidak? Sampai-sampai Fir'aun mengatakan apa? Anna rabbukumul a'la. Orang yang merasa kuat itu tidak butuh perlindungan. Makanya ibadahnya pasti berantakan. Makanya kata Dr. Khalid Abu Shadi, Pak, orang yang berantakan sholatnya adalah orang yang merasa dia tidak butuh perlindungan itu. Contoh misalnya, Ratib An-Nablusi mengatakan, kenapa sampai ada yang tahajud? Tahajud itu apa isyaratnya? Tahajud adalah isyarat bahwa kita ini lemah, tidak bisa menyelesaikan masalah hidup sendirian. Kita butuh bantuan dari yang maha kuat, yaitu Allah. Makanya ibadahnya rajin, Pak. Maka orang yang merasa tanpa Allah bisa, tanpa Allah baik-baik saja, tanpa Allah dia bisa cari rezeki dan lain sebagainya, lihat ibadahnya biasanya berantakan. Betul enggak? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama. Yang kedua, apa isyarat terbesar Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah? Yaitu yahtajuhu ilallah, agar kita senantiasa butuh dan meminta kepada Allah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang minta, Pak, ke rumah kita, perasaan Bapak Ibu senang, biasa atau bete? Minta apa ke rumah? Minta sepeda Brompton gitu. Ulah, terlalu besar itu Pak ya. Ya minta sesuatu di rumah Pak, minta uyah gitu ya. Kita bisa senang, bisa biasa wae, atau bisa bete. Tapi kalau orang ini Pak terus minta setiap hari, kira-kira perasaan kita gimana? Bete. Tetapi kata Rasulullah, wa may yas'alullah yaghdab alaihi. Barang siapa yang jarang minta sama Allah, Allah marah. Kenapa? Karena Allah senang dipinta. Makanya kenapa kita diciptakan dalam keadaan dhaif? Karena Allah sangat senang kalau kita meminta kepadanya. Wa may yas'alullah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta, Allah marah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai ibadah? Karena Allah sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang meminta.
Ini alasan dari isyarat kenapa kita diciptakan dalam keadaan lemah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Allah marah Pak kepada orang yang jarang minta? Justru hamba yang baik Pak, tidak banyak minta kepada makhluk, tapi banyak minta kepada Allah. Jangan bilang begini, Ustadz saya mah menjaga harga diri tidak akan minta sama Allah. Itu salah itu Pak. Gitu. Saya mah menjaga ifah kenapa? Kehormatan diri tidak akan minta sama Allah. Salah nggak Pak? Salah itu. Allah kenapa sangat benci kepada orang yang tidak minta? Karena Allah tahu dia itu makhluk yang banyak kebutuhan tapi jarang minta. Terkesannya apa? Sombong gitu. Ya, itu terkesan sombong. Kalau kepada makhluk kita jangan banyak minta. Itu ciri ifah, ciri izah, kemuliaan diri. Tetapi kalau jarang minta sama Allah itu bukan izah, itu sombong namanya, takabur. Ya. Jangan Ustaz saya mah menjaga perasaan Allah tidak akan banyak minta, itu salah itu. Itu salah. Nah ini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diciptakan lemah, Pak? Satu, agar senantiasa terhubung kepada Allah. Orang-orang yang merasa kuat, biasanya itu Pak, hubungannya dengan Allah kurang bagus. Dia bisa melampaui batas, ya. Dan yang kedua, kenapa kita diciptakan dalam keadaan lemah? Agar kita senantiasa meminta kepada Allah dan Allah senang kalau dipinta itu. Bahkan Allah marah ketika kita jarang minta, ya. Jangan alasan menjaga perasaan Allah. Jangan merasa takut merepotkan Allah. Dan jangan merasa saya menjaga harga diri saya untuk tidak minta sama Allah. Itu bukan bagian akhlak yang benar kepada Allah. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Ini baru mukadimah sebetulnya. Lihat ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu pernah punya cita-cita, pernah punya keinginan, pernah punya rencana apa? Bahkan sudah matang. Sampai dibikin RRAB-nya, rancangannya dan lain seterusnya. Kemudian tidak jadi, pernah nggak Pak? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa Pak? Kita ini lemah. Kita ini diatur bukan mengatur. Kita ini dikuasai bukan menguasai Pak. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang terjadi kecuali semuanya kehendak Allah. Tapi banyak yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Menunjukkan apa? Kita ini lemah, Pak. Ya, saya pernah bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak sesuatu yang terjadi bukan kehendak Allah? Ada? Ini ayatnya. Pertanyaan kedua, ada nggak yang terjadi tidak sesuai kehendak kita? Jangan bilang banyak, ada gitu Bu. Jangan curhat, ada aja gitu. Ini banyak. Itu sudah curhat Bu. Iya Pak, ada itu ya. Itu menunjukkan kita ini dhaif, kita ini lemah. Kita ini diatur bukan mengatur. Kita dikuasai bukan menguasai. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari sebuah kalimat Pak, yang betul-betul menjelaskan siapa posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunujil jannah. Kata Rasul kepada Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunujil jannah. Maukah aku tunjukkan satu kekayaan dari kekayaan surga? Makanya kalau Bapak Ibu punya kalimat ini, itu namanya Pak kanzun, kekayaan, pembendaharaan. Min kunujil jannah, dari pembendaharaan surga. Jadi kalau punya kalimat ini, kita orang yang kaya nanti di surga. Karena kita punya deposito yang sangat besar. Apa kalimatnya? La haula wa la quwwata illa billah. Kata Imam An-Nawawi penjelasannya dua. Yang pertama, yang disebut dengan la haula wala quwwata illa billah itu adalah without Allah nothing. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Gitu. Tanpa cinta kita tidak bisa merasai apa-apa.
Tanpa ilmu kita tidak bisa membangun apa-apa dalam kehidupan. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ayat. Betul nggak Pak? Penjelasan yang kedua kata Imam An-Nawawi ini. Nah ini Pak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kalimat la haula wala quwwata illa billah itu adalah la haula wala quwwata fi daf'i syarri wal ma'asi wa tahsilil khairat illa bima ismati wa qudratillah. Tidak ada daya dan upaya kita terhindar dari kemaksiatan dan mudah di dalam ketaatan kecuali semuanya adalah perlindungan dan bantuan dari Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, salah satu tanda orang Pak sedang diberikan pertolongan oleh Allah adalah disulitkan berbuat maksiat. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini hararese korupsi, Pak, itu bukan tidak punya kesempatan walaupun iya. Tetapi kita ini sedang dilindungi oleh Allah, Pak. Ustadz, si Bapak itu mah korupsi itu yang lancar, si Gana dapat perlindungan dari Allah. Salah itu, Pak. Salah itu. Orang Pak semakin lancar berbuat maksiat bukan dapat pertolongan itu, justru dia sedang tidak mendapatkan pertolongan. Tanda orang itu tidak ditolong oleh Allah adalah dia mudah berbuat kemaksiatan Pak. Ini lancar, semua maksiat lancar aja. Ya. Ustadz, alhamdulillah saya mah ditolong sama Allah, masih lancar maksiatnya gitu ya. Nah itu salah. Itu salah ya. Makanya kalau kita semakin sulit Pak berbuat dosa, berbuat maksiat, itu tanda bahwa Allah sedang menolong kita itu. Jangan merasa kita tidak bisa korupsi, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Aduh saya mah tidak dapat pertolongan. Itu salah Pak ya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu adalah la haula wala quwata fi tahsilil khairat. Yaitu orang yang mudah untuk melaksanakan ketaatan, Mbak. Itu tanda orang sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, di setiap momentum-momentum kebaikan dan ketaatan yang bisa kita lakukan, satu perasaan kita harus bersyukur kepada Allah. Karena kitalah yang ditolong, kitalah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana Bapak Ibu yang punya harta berlimpah, kesehatan, waktu dan luang yang sama, tetapi tidak bisa berbuat ketaatan. Kenapa? Karena memang bukan pilihan Allah untuk ditolong. Sekarang ada pengajian, Pak. Tetapi tidak semuanya hadir. Ini menunjukkan la haula wala quwata illa billah. Tidak semuanya Allah pilih, Pak. Begitu. Satu, bersyukurlah di setiap momentum kebaikan. Yang kedua, kasihanilah orang-orang yang saat ini belum berusaha berbuat kebaikan. Makanya kita tebarkan kebaikan itu, Pak. Agar banyak orang yang ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan kebaikan. Nah, pertanyaannya begini. Ustadz, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari maksiat dan mudah melaksanakan ketaatan? Nih doanya. Kata Imam An-Nawawi. Baca la haula. Ustadz, suami saya hesek ke masjid, baca ini Bu. Ustadz, suami saya banyak hutang, suruh kerja itu Bu. Iya kan, salah satunya mudahkan doa-doa ini. Ustadz, anak-anak saya susah bangun untuk sholat subuh, susah untuk ke masjid, susah ini. Ibu baca ini. Karena kalimat ini akan menghadirkan dua hal. Kita makin sulit berbuat dosa dan makin mudah berbuat pahala itu. La haula wa la quwata illa billah. Ini tafsiran dari Imam An-Nawawi terkait dengan kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Qais yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Maka siapapun yang saat ini ingin hijrah, Pak, dalam artian ingin betul-betul memperbaiki diri, betul-betul punya pertahanan yang kuat untuk menjauhi kemaksiatan, dan betul-betul mempunyai energi untuk mudah di dalam ketaatan, maka salah satu doanya yang diajarkan Rasulullah adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tidak ada kekuatan yang bisa menjaga kita dari kemaksiatan dan memudahkan kita dalam ketaatan
itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak datang ke masjid ini Pak bukan karena kesolehan semata. Dan saya mah soleh pasti ke masjid ini Pak. Apalagi saya mah solehnya sudah stadium 4. Tahajud sudah siang malam. Hafalan Al-Quran sudah 38 juz Pak. Dilebihkan 8 juz itu. Bohong dan sombong itu. Kajian kita di sini sebetulnya. Di sini ada beberapa kajian yang sangat menarik untuk kita renungkan. Yang akan terkait dengan kondisi kita saat ini. Dan mudah-mudahan membangun sebuah kekuatan sangka kepada Allah untuk untuk menghadirkan sebuah sangka yang baik dan indah kepada Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika kita pun mendapatkan masalah dalam kehidupan. Pertama, Bapak Ibu dari 9 ayat yang berbicara tentang Allah Al-Qawi itu dipaketkan dengan 4 kata. 1 Al-Aziz, 2 Syadidul Iqab, 3 Ar-Razzaq, dan keempat adalah Al-Latif. Jadi kata Al-Qawi ini di 9 ayat itu dipaket dengan Al-Aziz, kemudian dengan Syadidul Iqab, kemudian dengan Ar-Razzaq dan Al-Latif. Mari kita ungkap rahasia-rahasia indahnya, Pak. Ya. Ini salah satu keindahan tafsir Bapak Ibu sekalian. Banyak bisa menangkap banyak rahasia yang sulit kita pahami. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 19. Allah mempaketkan Al-Qawi dengan Al-Aziz. Wa huwal qawiyyul aziz. Asy-Syura ayat 19. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan dia Allah yang maha kuat dan maha mulia. Maha kuat dan mulia. Apa rahasia yang bisa kita ungkap? Apa renungan yang menarik untuk bisa kita hadirkan dari dipaketkannya kalimat Al-Qawi dan Al-Aziz? Maha kuat dan maha mulia. Pertama Bapak Ibu sekalian, ada orang yang punya kekuatan, Pak, punya power, punya kekuasaan, tetapi tidak punya kemuliaan. Kira-kira cenderung Pak memberikan kebaikan atau menyakitkan? Ini masuk menyakitkan ya Pak. Ini biasanya agak curhat itu Pak. Menyakitkan. Orang yang punya kekuatan Pak, tetapi tidak punya kemuliaan, itu cenderung menyakiti, bukan memberikan kebaikan. Punten, dalam rumah tangga Bapak dan Ibu, siapa yang sering tersakiti? Bapak atau Ibu? Mulai perang ya Pak ya. Nah, biasanya Pak yang tersakiti itu adalah orang yang yang menyakiti adalah orang yang kuat yang tidak punya kemuliaan. Itu cenderung Pak menzolimi, cenderung menyakiti, membuat menderita. Karena tidak ada jaminan kekuatan memberikan kebaikan ketika tidak dipakai dengan kemuliaan. Pak ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang punya kemuliaan tetapi tidak punya kekuatan. Kira-kira bisa menebar kebaikan? Tidak, Pak. Kemuliaan tanpa kekuatan tidak bisa melahirkan kebaikan. Kekuatan tanpa kemuliaan pun sama, tidak bisa melahirkan kebaikan. Maka sebetulnya dengan kata-kata ini, Allah yang mengatakan kepada kita, kebaikan hanya bisa dilahirkan dari paket kemuliaan dan kekuatan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mengatakan dulu Qawi dulu. Allah yang maha kuat, yang siksaannya maha dahsyat itu. Ini seharusnya membuat kita makin ingin berhijrah, Pak. Tidak mau nanti pada saatnya kita mendapatkan ancaman dari Allah ini. Apalagi ada kalimat syadid. Apa arti syadid?
Apa arti syadid Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu mari kita lihat. Ini harus kita renungkan Pak. Surat An-Nisa 27-28. Bapak Ibu punya keinginan nggak Pak? Ya, ini memang nggak usah dijawab. Ini wajah-wajah yang penuh dengan keinginan Pak. Kita ini setiap hari Pak berpikir apa yang kita inginkan. Ya enggak? Apa yang kita inginkan dari Allah. Setiap hari Pak. Sampai kita lupa untuk berpikir apa yang Allah inginkan dari kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kelemahan kita ini karena kita selalu memikirkan apa yang kita inginkan Pak. Sampai lupa untuk memikirkan apa yang sudah Allah berikan. Ya. Sampai kita sering memikirkan apa yang kita inginkan. Sampai lupa untuk berpikir apa yang Allah inginkan dari kita. Allah berikan jawaban di surah An-Nisa 27-28. Apa yang Allah inginkan dari kita? Ada dua kalimat yang menarik. Ini renungan dari Dr. Amr Khalid Pak. Dalam buku Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirujuk ke kitabnya itu. Bapak Ibu sekalian, kata Dr. Amr Khalid, kalau kita ingin tahu apa yang Allah inginkan dari kita, Pak, temukan jawabannya di surah An-Nisa 27-28. Kan Bapak Ibu sering ini ya, sering berdoa, ya Allah jadikan aku menjadi hambamu yang semakin kau inginkan. Kan begitu? Ya nggak Pak? Jadikan aku menjadi hambamu yang semakin kau inginkan. Pertanyaannya apa keinginan Allah itu? Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah hanya ingin memaafkan kita. Pertama ini. Ketika kita banyak keinginan Pak, sampai tidak bisa dihitung, sampai pusing dengan keinginan sendiri Pak. Allah keinginan cuma apa? Ayyatuba alaikum. Memaafkan semua kesalahan kita. Kenapa Allah begitu ingin memaafkan semua kesalahan kita? Yuridullah ayyuhaffifa ankum. Karena Allah ingin meringankan kita nanti di akhirat. Pertanyaannya, kenapa Allah ingin meringankan kita nanti di akhirat? Karena Allah qawiyun syadidul iqab. Karena Allah tahu tidak ada di antara kita yang bisa kuat mendapatkan siksa api neraka. Itu jawabannya. Ya. Yang paling Allah inginkan dari kita hanya memaafkan. Kenapa? Untuk meringankan kita di akhirat. Kenapa Allah menginginkan kita ringan di akhirat? Karena Allah Maha tahu tidak ada di antara kita yang akan kuat Pak disiksa di api neraka. Kenapa? Innahu qawiyun syadidul. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, para wanita zaman sahabiyat ketika suaminya akan kerja, kalimatnya sangat indah sekali. Ya Aba Fulan, at'imna halalan nusbiru alal ju' wala nusbiru alan nar. Wahai suamiku tercinta, pakai hak itu Pak, tercinta. Itu mah bid'ah. Itu mah karya saya. Wahai suamiku, ambillah yang halal saja. Jangan pernah tergiur untuk mengambil yang tidak halal. Karena kita mampu menahan rasa lapar, tapi tidak mungkin mampu menahan siksa api neraka. Karena Allah syadidul iqab. Itulah wanita-wanita ahli surga. Ketika berwasiat suaminya untuk berangkat kerja. Coba diulang Bu kalimat Arabnya Bu. Ya. Nah, itu kalimat paling indah Pak ya. Karena kami mampu menahan kekurangan Pak, rasa lapar. Tapi kita tidak akan mampu bisa menahan siksa api neraka. Dahsyat banget itu kalimat. Karena mereka tahu syadidul iqab. Ada istri kita mah Pak, kalau Bapak mau kerja bilangnya apa? Bebek, cemungut, ea. Itu bahasa milenial. Nah ini ya. Yang kedua tentang paket qawi dan syadidul iqab. Makanya kalau Bapak Ibu berbicara tentang, Allah berbicara tentang bab neraka Pak, bergetar hati ini.
Karena yang ngancamnya adalah bukan yang sembarangan, tapi Allah yang punya kekuasaan yang sangat dahsyat sekali. Siapapun yang diancam oleh orang yang punya kekuatan tuh biasanya kita ada efek takut ya Pak ya. Nah itu Pak, soak gitu. Nah ini Bapak Ibu. Makanya Umar bin Khattab Pak, itu pernah berjalan kemudian tersungkur ketika mendengar ayat inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu nyata Pak. Langsung terjungkir itu. Gara-gara kalimat itu. Di surat apa Ustaz? Maryam kalau tidak salah, coba dicek ya. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu nyata Pak. Langsung tersungkur Umar bin Khattab. Anna ashabur rasul yaz'amuna anna Umar marid. Para sahabat Rasulullah menyangka Umar sakit Pak. Karena setelah itu jarang keluar rumah. Padahal kata Dr. Ragib Asyarjani, Umar bukan sakit, tapi masih merasakan efek satu ayat. Jarang keluar rumah Pak setelah itu. Setelah mendengarkan kalimat sesungguhnya azab Allah itu nyata. Jarang keluar rumah hampir sebulan. Para sahabat Rasul mengira Umar itu sakit. Padahal Umar sedang tidak sakit, merasakan efek satu ayat Pak, sampai 1 bulan. Itulah hebatnya orang-orang beriman, asyaddu hubbalillah. Ketika dibacakan Al-Quran bergetar, hati sampai tersungkur begitu. Bapak pernah tersungkur nggak Pak gara-gara ayat? Pernah Ustadz ketika taraweh ya Pak? Ketika taraweh ya, bacanya panjang Pak, tersungkur itu. Bedanya sama Umar sedikit ya Pak ya. Kalau Umar karena merasakan efek, Bapak merasakan efek ngantuk. Nah Bapak Ibu, maka kata Dr. Amr Khalid Pak dalam buku Ibadatul Mu'min, bukunya kecil Pak ya. Kata beliau, sering-seringlah kita berlatih Pak untuk merasakan efek ayat. Karena ini bagian dari cara interaksi kita dengan Al-Quran. Kan Bapak Ibu selama ini kan merasakan efek drama Korea ya Pak ya. Efek lagu mellow Pak. Ayo mulailah kita belajar untuk betul-betul mendapatkan efek dari Al-Quran. Seperti Umar bin Khattab ini. Hari ibu-ibu mah, anggapnya ke drama Korea Pak ya. Ibu nah nonton drama Korea wae. Karena film-film Korea itu mewakili perasaan aku. Lebay. Kan kita selama ini Pak berefek oleh apa? Bukan oleh ayat ya Pak ya. Oleh film, oleh lagu. Ayo belajar. Kita untuk betul-betul mulai Pak sering berefek oleh Al-Quran. Ketika mendengarkan ayat ini Pak, hati kita bahagia terus. Ketika mendengarkan tentang apa? Tentang neraka Pak, bergetar hati ini. Harus belajar Pak. Suasana hati kita diefek oleh Al-Quran, bukan oleh lagu itu. Bukan oleh keadaan keuangan yang sedang ada masalah. Oleh Al-Quran itu, ya. Nah ini kata Dokter Ustaz Ragib di dalam buku Ibadatul Mu'min. Ya. Bukunya kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Baik, ini yang keberapa? Yang kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, suasana Pak hati kita sering berubah-ubah gara-gara efek Al-Quran yang kita baca. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Seharian Bapak Ibu tidak keluar rumah. Kenapa? Karena saya membaca surat Al-Qari'ah. Karena saya membaca surat At-Takwir. Karena saya membaca surat Al-Infitar, Pak. Itu kan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah-masalah hari kiamat. Ya, Pak ya. Pernah begitu Bapak Ibu sekalian? Kita mah denger we, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telepon tutup lah halo. Kita lagi baca Al-Qur'an, Pak, telepon dia. Tidak ada efek sama sekali ya, Masya Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kabbirul akhirah fi qalbika fala yakunu dunya sababa huznika wa sa'adatika. Mulailah belajar membesarkan akhirat di hatimu agar dunia tidak sering mengubah-ubah perasaanmu. Selama ini kan bahagia dan sedihnya kita gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan akhirat. Gara-gara urusan dunia Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak orang yang sedih dan bahagianya hanya urusan dunia? Karena dia belum berhasil membesarkan akhirat di hatinya. Dan kalau Bapak Ibu suasana hati sedih dan bahagianya gara-gara urusan dunia Pak capek.
Kenapa? Karena dunia itu bolak-balik rasanya. Kadang sempit, kadang lapang, Pak ya. Kadang dapat anugerah, kadang dapat musik. Terus bolak-balik. Kalau Pak, suasana hati kita ditentukan oleh dunia, capek. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak sering mudah bahagia, sedih gara-gara urusan dunia, Pak? Kabbirul akhirah fi qalbik. Besarkan akhirat di hati. Fala yakunu dunya sababu huznika wa sa'adatika. Maka dunia tidak akan jadi penentu sedih dan bahagia kita. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu Pak orang paling bahagia di dunia, kata Dr. Ali As-Salabi. Apa faktor dunia yang membuat beliau bahagia? Tidak banyak Pak. Tapi kenapa dia menjadi orang paling bahagia? Karena beliau sudah naik kelas. Sudah level lelaki akhirat itu Pak. Yang sedih bahagianya hanya urusan akhirat. Sedih kehilangan ngaji, sedih kehilangan tahajud, Pak. Sedih kehilangan hafalan Quran. Itu adalah sedih dan bahagianya seorang mukmin. Orang mendak sedih can kebeli bromton, Pak ya. Sedih hinda senal pegat. Capek Pak itu ya. Makanya kalau orang Pak sudah berhasil membesarkan akhirat di hatinya, dunia tidak akan sering mengobok-obok Pak dan mengubah-ubah suasana hatinya. Tetapnya stabil itu ya. Seperti wajah-wajah ini Pak luar biasa stabil banget gitu ya. Padahal tahu mungkin banyak masalah itu. Karena ini laki-laki akhirat semuanya Pak ya. Masya Allah. Baik, ini yang menarik untuk yang ketiga Pak. Bapak Ibu bisa lihat di surah ya, di surah Al-Dzariyat ayat 58. Allah paketkan antara Al-Qawi dan Ar-Razzaq. Ini menarik banget Bapak Ibu untuk kita renungkan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ar-Razzaq dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Baik, apa rahasia yang bisa kita ungkap dalam kajian tafsir tentang hubungan antara Al-Qawi dan Ar-Razzaq? Kekuatan dan rezeki. Saya menemukan 3 jawaban, Pak. 1. Ketika Allah Pak mempaketkan Ar-Razzaq dan Al-Qawi yang maha memberi dan maha kuat, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita Pak bahwa memberi itu adalah ciri tanda orang yang kuat. Maka ketika orang banyak memberi, dia sedang ada di puncak kekuatan. Kalau Bapak Ibu ingin lihat sekuat apa seseorang itu Pak, bukan dilihat dari seberapa berlimpah hidupnya, tetapi seberapa besar apa yang dia bisa berikan kepada yang lain. Itu puncak kekuatan Pak. Karena hanya orang yang kuat yang bisa memberi. Maka kalau Bapak Ibu gemar memberi, kita sedang di puncak kekuatan. Makanya kenapa Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah mina mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada yang lemah. Kenapa? Karena mukmin yang kuat hidupnya cuma seni memberi. Itu Pak. Dia adalah hidup yang seni, yang membangun seni, mudah memberikan kebaikan kepada yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah mukmin yang kuat. Apa itu? Mukmin yang senantiasa memberi, Pak. Yang seni hidupnya hanya seni memberi terus-menerus tanpa henti. Dengan ilmunya, Pak, dengan waktunya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Itu mukmin yang hebat itu, Pak. Itu yang pertama. Makanya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengurus masjid, Pak, ya. Meluangkan waktu untuk mengurus acara di masjid. Kan kita memberi waktu itu, Pak. Bapak Ibu adalah mukmin yang dicintai oleh Allah itu. Bapak Ibu mukmin terbaik itu. Kenapa? Karena yang disebut dengan kekuatan adalah seni memberi. Saya sudah bilang kepada Bapak Ibu sekalian, kehebatan orang beriman dilihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia kumpulkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin takjub, bukan kepada orang yang bisa mengumpulkan, Pak, tapi yang bisa
memberikan itu. Apa kata Rasulullah? Jangan hasud kecuali kepada dua orang. Satu yang mengajarkan, memahami Al-Quran. Yang kedua yang menginfakkan hartanya, Pak. Itu kata Rasulullah. Bapak Ibu boleh nggak hasud? Boleh, Pak. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah memahami Al-Quran dan kepada orang yang bisa memberi itu, Pak. Bukan kepada yang kaya, bukan, Pak. Makanya kalau kita mau kagum, bukan kepada orang yang bisa mengumpulkan, tetapi kepada yang bisa memberi. Kehebatan seorang mukmin dilihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia kumpulkan. Karena laut mati, Pak. Disebut mati, laut mati ini, Pak. Dia hanya bisa menampung air, tetapi tidak bisa mengalirkan. Jadi kalau bapak-bapak hanya bisa mengumpulkan uang, tapi tidak bisa mengalirkan, disebut apa? Pelit, Pak. Bukan laut mati. Laut mati, Pak. Pelit. Laut mati. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Laut mati, Pak. Berapa kali Bapak ke sana kan? Kita kalau ke Aqsa kan sering ke sana, Pak, ya. Itu perbatasan Jordan, Israel dan dan Palestina tuh, Pak. Mohon maaf saya sampaikan Israel ya, padahal sebetulnya tidak ada negara Israel, Pak, ya. Itu perbatasan Palestina dan Jordania, Pak. Itu memang betul-betul laut ini hanya di sana aja, Pak, airnya tidak bisa dialirkan. Maka disebut dengan Bahrul Mayit, laut mati. Jadi kalau kita hanya bisa mengumpulkan uang tanpa bisa menyedekahkan, itu disebut pelit. Bukan disebut laut mati. Ini yang pertama, Pak, ya. Rasulullah mengatakan apa, Pak? Al-iman burhan. Iman itu adalah, sedekah itu bukti. Bukti dari apa, Pak? Kenapa Rasul mengatakan as-sadaqah burhan? Sedekah itu bukti. Bukti dari apa? Hah? Dari iman. Kenapa? Sedekah itu bukti dari iman. Karena al-iman asasuhu al-ato. Iman itu, Pak, seni memberi. Jadi sedekah itu adalah bukti dari iman. Kalau ingin lihat seberapa hebat iman seseorang, maka lihatlah seberapa banyak yang bisa dia berikan kepada yang lain. Nah, itu ya. Baik, Pak. Di sini baru ada air, Pak, ya. Coba kita praktekkan. Seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada ada bolu tuh, Pak, di situ ada apa bala-bala gitu ya. Ini baru ini aja tuh, Pak. Ini mudah-mudahan mukadimah awal ya, Pak, ya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari surat Ad-Dariyat ayat berapa tadi? 58 ya. 58 ini Bapak Ibu. Berarti, Pak, orang yang tidak punya seni memberi adalah orang yang sangat lemah. Seberlimpah apapun harta kita, kalau kita tidak memberi, Anda lemah. Sehebat apapun sepeda Anda, Polygon, Brompton, dan lain-lain. Sepeda wae, Pak, ya. Sehebat apapun rumah Bapak dan Ibu, sehebat apapun kendaraannya, ketika tidak banyak bisa memberi, Anda orang lemah itu, Pak. Anda bukan orang yang kuat walaupun Anda berlimpah ketika Anda tidak bisa memberi itu. Karena definisi memberi bukan yang bisa mengumpulkan. Definisi kuat bukan yang bisa mengumpulkan, tetapi yang bisa memberi. Tapi Bapak Ibu jangan bilang begitu, Pak, lewat ke rumahnya Anda orang lemah. Jangan ya, Pak, ya. Kan ada orang yang kaya tapi jarang, Pak, memberi itu ke masjid, kemana, jarang sekali. Anda lemah, jangan itu, Pak, ya. Tetapi itulah orang yang lemah. Ketika kekayaannya tidak bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang. Punten Bapak Ibu, lihat kalimat saya, Pak. Al-hayyah laisa kisah fi tahsil amwal. Hidup itu bukan cerita bagaimana bisa mengumpulkan harta, tetapi kisah fi tahsil khairat, tetapi kisah memberikan manfaat, Pak. Kebaikan bagi yang lain. Hidup bukan kisah mengumpulkan harta, tetapi menebarkan manfaat dan kebaikan bagi yang lain. Itu yang disebut dengan hidup. Berarti orang, Pak, yang tidak bisa memberi adalah orang yang bukan tidak hidup, Pak, tidak dermawan. Ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Pak, mari kita lihat. Apa yang bisa kita temukan dari
paket antara Al-Qawi dan Ar-Razzaq. Bapak Ibu, rizki kita Pak diatur oleh Allah yang maha kuat. Kira-kira kalau itu sudah menjadi rizki kita, akan sampai tidak? Akan diambil orang yang lain tidak? Tidak. Karena sudah diatur oleh Allah yang maha kuat, yang tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau itu sudah menjadi rizki kita. Bapak Ibu, tidak ada rizki yang tidak sampai. Kenapa? Karena yang mengaturnya Allah yang maha kuat. Contoh, kalau kita punya orang tua kaya Pak, tapi di kampung. Sementara kita kuliah misalnya di Bandung. Tetapi kekayaan orang tua Pak tidak bisa diantarkan karena mereka tidak punya wesel dan lain sebagainya. Kira-kira sampai enggak kepada kita di Bandung? Tidak, walaupun orang tua kita kaya. Tapi tidak punya kekuatan untuk mengantarkan. Teu aya wesel, teu aya rekening Pak, gitu. Contoh. Tapi Bapak Ibu saat ini rezeki kita diatur oleh siapa? Oleh Allah yang maha kuat. Pasti sampai semuanya Pak. Dan tidak akan pernah diambil sama yang lain. Bapak Ibu di sini silakan Pak. Jual produk yang sama. Ibu ini jual lotek Pak. Ini jual lotek. Ini rasa stroberi Pak ya. Ini rasa apel begitu Pak. Kira-kira rezeki mereka akan tertukar tidak? Tidak. Walaupun jualannya sama. Gak akan Bapak Ibu sekalian. Ini harus betul-betul menjadi sebuah keyakinan. Kenapa Ar-Razzaq dipakai dengan Al-Qawi? Untuk menunjukkan Pak, kalau sudah jadi rezeki kita aman Bapak Ibu. Pasti akan sampai kepada kita, tidak akan pernah tertahan. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mengambilnya. Maka halo Pak, jangan pernah gelisah soal rezeki. Sudah diatur oleh Allah yang maha kuat Pak. Yang akan sampai kepada kita. Tidak ada halangan bagi Allah untuk mengantarkannya. Kalau itu sudah menjadi rezeki kita. Setuju enggak? Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada orang yang masih gelisah Pak soal rezeki. Aduh itu imannya berantakan banget itu. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian bergelisah. Dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju ya? Baik. Ini adalah tentang rahasia Al-Qawi dipakai dengan Ar-Razzaq. Yang terakhir. Sebelum ke inti Bapak Ibu, ini masih mukadimah ya. 1, 2, Razzaq, 3, 4, Aziz Pak ya. Ini satu ayat Pak yang memperkenalkan nama Allah empat-empatnya sekaligus. Al-Latif, Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Aziz. Al-Aziz sudah kita bahas, Ar-Razzaq sudah kita bahas, yang belum adalah Al-Latif. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Allah itu maha kuat dan maha lembut Pak ya. Jadi kekuatan Allah tidak akan mengkasari Pak, karena Allah maha lembut. Rasulullah punya power Pak, tapi dia penuh dengan kelembutan sehingga tidak ada yang tersakiti. Itulah kesan Aisyah ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kata-kata Rasulullah, Rasul tidak pernah memukul aku. Ada Pak suami yang kuat tapi tidak lembut, biasanya kasar. Ada suami yang lembut tapi tidak punya kekuatan, melambai. Pak ya? Dia punya kekuatan tapi tidak punya kelembutan, Pak. Kasar itu. Ada enggak seorang istri yang dikasari oleh suami? Ada. Itu biasanya suaminya, Pak, yang power tapi tidak lembut. Ya enggak? Ada enggak seorang suami yang dikasari istri? Ada juga, Pak. Banyak katanya, Bu. Bu kedengar ya, Bu ya? Banyak gitu. Kenapa Pak? Karena kita tidak punya kelembutan. Allah Pak yang punya kekuatan tidak akan pernah mengkasari kita. Karena Allah maha lembut. Sebagaimana lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Tidak ada yang merasa terkasari. Terlukai dan lain seterusnya. Nah mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Apa yang disebut dengan Al-Latif? Al-Latif itu adalah cara Allah memberikan kebaikan dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Saking lembutnya Pak, cara Allah mengantarkan kebaikan tak bisa kita prediksi. Bapak lihat kisah Nabi Yusuf. Bagaimana cara Allah mengantarkan beliau ke puncak kekuasaan, Pak. Pertama Allah hantarkan dia ke sumur. Yang kedua Allah hantarkan dia ke perbudakan. Yang ketiga Allah hantarkan dia ke penjara. Itu cara Allah mengantarkan beliau kemana? Ke puncak kekuasaan, Pak.
Bapak bisa nggak berpikir apa hubungannya antara sumur dan kekuasaan? Kan nggak bisa, Pak ya. Itu cara Allah, Pak. Dan jangan diikuti. Pak, orang ke sumur gitu, Pak ya. Agar nanti bisa dipuja kekuasaan. Tidak bisa, Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Allah itu punya cara yang begitu lembut untuk menghantarkan kebaikan bagi seorang hamba. Ya. Yang kedua kita lihat Nabi Musa alaihissalam, Pak. Bagaimana cara Allah mengantarkan dia masuk ke istana lewat aliran sungai itu, Pak. Fa'alkihi fil yami. Lemparkan dia ke sungai, aku hantarkan dia ke istana, kan begitu. Apa hubungannya antara sungai dan istana, Pak? Nggak ada itu. Itu cara Allah begitu lembut. Bapak-bapak, ibu-ibu punya bayi, Pak, dialung-alungkan ke sungai itu. Ya. Kenapa aku dialung ke sungai? Agar dia sampai ke istana aja, Pak. Memang sampai, tapi nanti almarhum. Itu. Lembut nggak, Pak? Lembut cara Allah hantarkan kebaikan itu. Tidak bisa kita prediksi. Apa hubungannya antara sungai dan istana? Apa hubungannya antara sumur dan kerajaan? Tapi itulah cara Allah hantarkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang punya masalah, Pak. Harus seperti ingat Nabi Musa, ingat Nabi Yusuf. Jangan-jangan Allah sedang hantarkan saya ke puncak kebahagiaan. Gitu. Bapak sekarang tidak punya sepeda Brompton, Pak ya. Anggernya diulang. Bisnis bangkrut, Pak. Pekerjaan ini bla bla sebagainya. Jangan-jangan Bapak harus ingat dua orang ini, dua orang mulia ini, Pak. Nabi Yusuf dihantarkan oleh Allah ke puncak kekuasaan itu lewat penderitaan. Nabi Musa oleh Allah dihantarkan ke istana lewat aliran sungai ketika dihanyutkan. Jangan-jangan saya mendapatkan musibah ini sedang Allah hantarkan ke puncak kebahagiaan. Nah, harus begitu. Harus begitu kita berpikir. Saya suka begitu Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan setelah ini memang Allah sedang rencanakan kebahagiaan. Dan itu bukan jangan-jangan, Pak. Itu sudah Al-Quran. Innamal usri. Itu, Pak. Tidak ada penderitaan yang kita sabari kecuali akan mengantarkan kita ke puncak kebahagiaan. Ali Imran ayat 200. Bapak Ibu sekarang sedang ada yang menderita tidak, Pak? 1, 2, 3. Maka Bapak dan Ibu pada akhirnya sedang Allah hantarkan kemana? Puncak kebahagiaan. Itu cara Allah Al-Latif, Pak. Allah punya kekuatan yang sangat dahsyat, Pak, untuk mengantarkan kebaikan kepada orang dengan cara yang sangat lembut sekali. Saat ini kita lihat, Pak, orang umat Islam terzolimi, Pak, tersakiti dan lain sebagainya. Jangan-jangan Allah sedang hantarkan umat Islam untuk menuju kebangkitan. Itu, Pak. Bapak saat ini merasa nggak bahwa kita sedang terzolimi, Pak? Sangat terasa. Tetapi mungkin itu cara Allah untuk mengantarkan kita ke nahdoh, sebuah kebangkitan di masa depan. Kita makin fundamental, Pak. Kita makin militan. Kita makin merapihkan saf, Pak ya. Kita makin betul-betul mengkonsolidasi kita sangat bagus sekali. Jangan-jangan seperti inilah cara Allah mengantarkan kita ke puncak-puncak sebuah kekuasaan, kebahagiaan. Pak. Seperti itu. Dan yang terakhir, karena waktu, Pak ya, kita tidak boleh kajian subuh ini lebih dari 1 jam. Untuk senantiasa menjaga kehangatan, Pak. Bala-bala, gehu, dan lain-lain ya. Kita lihat ayatnya. Terakhir. Hud ayat 66. Allah datangkan azab kepada kaum Nabi Soleh. Dan menyelamatkan Nabi Soleh dan orang beriman, Pak. Jadi, Pak, kekuatan Allah untuk mengazab orang yang tidak beriman dan tidak taat. Dan untuk melindungi orang yang beriman dan taat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati dengan kekuatan Allah ini. Karena akan dipakai untuk menghancurkan orang-orang yang bermaksiat dan akan melindungi orang-orang yang bertaat. Bapak ibu seberlimpah apapun hidup, Pak, ketika berbuat maksiat, hati-hati loh. Allah punya kekuatan untuk mengambil semuanya. Iya enggak, Pak? Allah punya kekuatan untuk menghancurkan semuanya loh. Tetapi, Pak, orang yang semakin taat adalah orang yang akan hidupnya baik-baik saja. Kenapa? Karena kekuatan Allah akan dipakai untuk melindungi dan merawat. Maka tidak ada suasana hidup yang akan baik-baik saja kecuali kita bertaat kepada Allah. Karena kekuatan Allah akan dipakai untuk melindungi kita. Itu Bapak Ibu. Inilah inti dari judul kajian kita saat ini bersama Allah semuanya baik-baik saja. Ustadz, corona 10 tahun deui, kenapa kata WHO, Pak? Tetap taat sama Allah. Allah akan jaga kita.
Kekuatan Allah akan melindungi kita. Ustadz, kalau 10 tahun lagi nanti bagaimana bisnis saya? Udah tetap bersama Allah, Pak. Segalanya akan baik-baik saja. Karena Allah punya kekuatan yang akan merawat kita itu. Tetapi jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Karena kekuatan Allah akan dipakai untuk menghancurkan kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, inti dari Allah Al-Qawi. Harus makin taat agar kita baik-baik saja. Karena Allah akan melindungi kita dengan segala kekuatan yang ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita hari ini terkait dengan bersama Allah segalanya baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Haji. Az-Zumar 53. Baik. Oh, dada. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni Pak orang yang musyrik dan mengampuni selainnya. Digabung dengan surat Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ini seperti terkesan bertentangan, Pak. Satu sisi Allah mengatakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semuanya. Ya, Pak ya? Yang kedua, la yaghfiru ayyusyrak. Allah tidak akan ampuni orang yang musyrik. Apa bedanya nih, Pak? Gitu. Bapak Ibu sekalian, ayat yang berbicara tentang kemusyrikan, Pak, ini berbicara tentang di yaumil kiamah, di hari kiamat. Siapapun yang musyrik, tetapi ketika dia bertobat, Allah ampuni. Tetapi kalau dosa kemusyrikan ini, Pak, dibawa ke akhirat, itu tidak akan pernah Allah ampuni. Pertama itu. Apakah Umar bin Khattab pernah musyrik gak? Pernah, Pak. Banyak orang yang saat ini Bapak Ibu sekalian tobat dari kemusyrikan yang pernah dilakukan. Apakah Allah terima? Terima, Pak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang jangan itu adalah dosa kemusyrikan ini kita bawa ke akhirat. Itulah yang tidak akan pernah Allah terima, Pak. Selama di dunia dosa apapun, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Lau balagat dunubuka an-sama, summa istaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Apapun dosa yang pernah kamu lakukan sampai setinggi langit, bahkan langit ketujuh, Pak. Kemudian kau datang kepada Allah dan minta maaf, ghafartu laka wala ubali. Aku akan memaafkan kamu dan tidak peduli sebanyak apapun dosa yang pernah kamu lakukan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini tidak ada pertentangan sebetulnya. Kenapa? Karena memang Allah akan ampuni semua dosa, termasuk dosa musyrik. Tetapi kalau musyrik ini dibawa ke akhirat, itulah yang tidak akan pernah Allah maafkan. Makanya salah satu, Pak, cara setan menjebak kita yang paling pertama dan utama dilakukan mereka adalah menjebak kita untuk musyrik. Itu, Pak. Kenapa? Karena kalau orang sudah musyrik kemudian dia meninggal, maka dosa itu tidak akan pernah Allah maafkan. Setan menjebak kita
untuk masuk ke dosa yang tidak akan pernah Allah maafkan, Pak. Dan itu menjadi prioritas mereka. Kan kata Ibnu Qayyim, ada 6 jebakan setan. Yang pertama, Pak, yang paling prioritas adalah menjebak kita agar musyrik. Itu. Kenapa? Karena kalau dosa ini terbawa ke akhirat, tidak akan pernah Allah maafkan. Dan setan sangat senang kalau kita berdosa dengan dosa yang tidak pernah ada ampunan dari Allah. Bagaimana caranya, Pak? Setan membuat kita malas kalau belajar akidah. Setan menggoda kita untuk tidak pernah belajar ilmu tauhid. Ustadz, belajar ilmu akidah mah berat, Pak. Terlalu serius dan monoton. Kan gitu, Pak, ya? Memang kan kajian-kajian akidah Pak terkesan serius kan? Terkesan monoton, orang ngantuk. Itu jebakan setan, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, udahlah, ngaji mah mending yang ringan-ringan wae, Pak. Bagaimana menumbuhkan cinta di antara suami istri? Bagaimana membangun harmonisasi antara keluarga? Nu ringan lah Ustadz, ngaji mah tong nu berat-berat. Salah nggak, Pak? Salah nggak kata-kata itu? Salah, Pak. Bukan berarti bab keluarga tidak penting, itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar bab akhlak. Apa itu? Akidah loh, Pak. Itu. Karena kalau akidah nggak benar, itu musyrik kitanya. Ya nggak, Pak? Pokoknya kalau ngaji mah Ustadz, nuringan lah gitu. Bab kerupuk, ya, Pak. Kerupuk bab ringan, Pak. Ya. Udah bab tentang romantisme keluarga, gitu, Pak. Bapak Ibu saya tanya, kajian-kajian yang diminati Pak tentang bab apa? Tidak yang berat-berat ya, Pak, ya? Tentang poligami. Oh, di sini itu, Pak. Pak gitu, Pak. Padahal Bapak Ibu, kalau kita nggak belajar fikih, Pak. Kalau kita nggak belajar fikih, kita akan masuk perbid'ahan loh. Dan setan akan menggoda kita, Pak, untuk tidak suka belajar fikih. Tong belajar fikih pas saya, itu, Pak. Kan gitu, Pak, ya? Justru kalau Bapak Ibu tidak belajar fikih, ibadah kita akan terjebak ke poin kedua dari cara setan menjebak kita. Apa? Perbid'ahan itu. Dan bid'ah ini apa kata Rasul? Dolal. Akan mengantarkan kita kemana? Ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, kalau di sini kajian-kajian yang paling penting itu kajian bagaimana memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita. Kajian tauhid, kajian akhlak. Itu harus menjadi prioritas. Nanti yang melengkapinya apa kajian akhlak, Pak, ya, kajian sirah itu melengkapi. Tetapi kajian akidah dan kajian fikih harus betul-betul menjadi prioritas. Kenapa? Karena 2 jebakan teratas setan adalah 1, menjebak kita untuk musyrik, yang kedua menjebak kita untuk bid'ah. Itu kata Ibnu Qayyim. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berfokus Pak ke kajian-kajian bagaimana cara kita merecovery iman. Itu. Karena ini bagian yang penting. Untuk bab masalah poligami tadi kata Ustadz, silakan Ustadz yang lain yang bahas. Apa Ustadz Uje paling pakar bab itu Ustadz ya? Itu. Ustadz paling pakar lah ya, kan bab itu. Udah khatam Pak, 38 juz. Itu yang pertama Ustadz ya. Taib. Yang kedua tadi di surat Al-Bayyinah ya, Allah mengatakan tadi pembandingnya surat apa, Pak? Baik, kalau untuk orang yang mukmin ada kalimat kholidan atau dibalik? Dibalik sebetulnya, Pak ya. Baik. Apa kata abadan, Pak, di dalam ayat surat Al-Bayyinah? Kesimpulannya begini, Bapak Ibu sekalian. Mukmin, Pak, ketika punya beriman sekecil apapun, itu pasti akan menyelamatkan dia dari abadan. Walaupun kita tidak tahu berapa lama dia akan mendapatkan siksa dari api neraka. Itu Pak ya. Karena dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan dari anak yang soleh ya dan sebagainya. Tapi jangan pernah mencoba kita untuk merasakan dulu kehangatan api neraka, Pak. Tidak akan pernah ada yang kuat. Syadidul iqab. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak punya keimanan, Pak, apalagi dicampur kemusyrikan dan kekufuran dan lain sebagainya, ada 3 orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Al-kafirun, al-musyrikun, wal-munafikun. Walaupun para ulama berbeda pendapat, karena ada orang yang kafir yang mendapatkan syafaat. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kenapa diringankan siksaannya? Karena Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW.
itulah syafaat kepada orang kafir, tetapi hanya kepada Abu Thalib dan tidak mengeluarkan dia dari neraka. Hanya meringankan siksaan. Tetapi kata Dr. Amr Khalid, Pak, siksaan yang paling ringan itu sebagaimana Allah ceritakan, Rasul ceritakan tentang Abu Thalib ketika di neraka bagaimana. Jadi beliau memakai alas kaki, tetapi Pak, panasnya api itu sampai membuat ini itu seperti air di dalam tuku yang sudah bergolak. Itu siksaan yang paling ringan sekali, Pak. Dia berjalan dengan memakai alas, tetapi ininya, Pak, seperti air yang matang, mendidih. Itu paling ringan. Pertanyaan yang paling berat bagaimana? Ya seperti itu. Itu saja. Salah satu syafaat yang Allah berikan kepada orang kafir hanya kepada Abu Thalib. Walaupun ini ditentang juga oleh para ulama. Itu bukan karena syafaat. Karena tetap 3 orang ini tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Mereka abadi selamanya di neraka. Al-kafirun, wal musyrikun, wal munafikun. Dan yang paling banyak diceritakan oleh Al-Baqarah bukan tentang bab muttaqun dan kafirun, Pak, tetapi tentang bab munafikun. Ini paling bahaya sekali. Ya. Seakan-akan dia bagian dari kita, padahal sebetulnya dia adalah musuh yang sedang menjebak kita. Itu namanya al-munafiqun. Itu mungkin saja penjelasan dari pertanyaan Bapak tadi terkait dengan masalah abadan kholidan fiha abada di dalam surat Al-Bayyinah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 6:30, Pak? Ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup ya. Saya sengaja memang dipanjangkan kajiannya biar tidak ada yang banyak bertanya itu, Pak. Biar habis waktu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khair, Pak. Alhamdulillah, barakallah. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Walaupun saya bawakan dengan ringan, Pak, tetapi mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.